Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang pertama yaitu Gifari Nanda Utama, Abdurrahman Al-Gifari, dan saya sendiri Hengki Prayoga. Di sini kita akan membahas spell checker kata bahasa Indonesia dengan metode Bayesian. Pengertian secara umum, spell checker. Spell checker atau pemeriksaan ejaan adalah aplikasi yang memeriksa semua kata dalam sebuah dokumen untuk menghindari kesalahan pengejaan. Yang kedua, metode Bayes merupakan metode yang baik dalam mesin pembelajaran berdasarkan data training dengan berdasarkan pada probabilitas bersyarat. Yang ketiga, probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang terjadi. Oke, selanjutnya itu contoh implementasi spell checker tanpa probabilitas bersyarat. Misalnya terdapat kamus, di mana di dalam kamus ini terdapat kata makan, maruk, manis, malas, dan lain-lain. String sumber. String sumber ini contohnya makal. String sumber ini seperti inputan user. Selanjutnya itu string target di dalam database, yaitu kata tadi yang bersih di dalam kamus, yaitu makan, maruk, manis, dan malas. Jumlah keseluruhan S-nya itu sama dengan 5. 5 ini didapatkan dari huruf yang terdapat pada kata makal ini. Jumlahnya adalah 5. Begitu juga dengan T. T juga jumlah kata pada setiap kata ini terdapat 5 huruf, yaitu 5, masing-masing 5 nih. Contohnya, contoh penarikannya pada kata makan, yaitu mencocokkan kata makal ini dengan kata makan, yaitu pada huruf pertama yaitu M-nya cocok, jadi nilainya 0. Selanjutnya pencocokan kata kedua yaitu A, nilainya 0 juga. Kata ketiganya, huruf ketiganya K, sama, jadi nilainya 0. Huruf keempatnya A, jadi nilainya 0. Terus terdapat perbedaannya di huruf terakhir atau huruf kelimanya, yaitu pada huruf N dan L, jadi nilainya 1. Selanjutnya pada kata maruk, manis, dan malas itu sama aja. Untuk nilai perbedaan antar stringnya itu pada kata maruk itu sama dengan 3, kata manis juga sama dengan 3, terus kata malasnya itu sama dengan 4. Jadi perbedaan string dengan nilai terkecil itu pada kata makan, yaitu dengan 1 string. Jadi pada proses tersebut mengambil kata makan dengan perbedaan antar string tersebut adalah 1, di mana satunya tersebut yaitu operasi, yaitu mengubah string sumber ke string target. Operasinya itu dalam bentuk mengganti kata I dengan N menjadi kata makan. Oke, selanjutnya. Lalu implementasikan program. Kata pertama, mengimport library regex yang digunakan untuk pencarian string atau teks dengan menggunakan pola. Lalu penggunaan library menggunakan fungsi final di library regex yang artinya menemukan semua atau cari semua dengan syarat pattern. Lalu inisialisasi variabel word yang memiliki fungsi sama seperti kamus kata yang tersimpan dalam file txt. Dapat juga terbaca menggunakan fungsi read. Lalu membuat list dari variabel word karena file tersebut mengambil korpus atau kata dasar pada lalu fungsi correction di mana fungsinya sendiri untuk mencari probabilitas dari koreksi kata yang mungkin ada dari kata yang dimasukkan. Lalu membuat fungsi candidates di mana fungsi tersebut menggenerate atau menghasilkan
beberapa kata yang kemungkinan atau bisa jadi untuk sebuah koneksi kata. Lalu buat variabel edit 1 dan edit 2. Nah, di mana variabel edit 1 dan edit 2 ini bukan implementasi dari metode base itu sendiri. Pada edit itu terdapat beberapa lalu tahap selanjutnya menginisialisasi kata atau juga bisa menginput kata. Dan yang terakhir, eksekusi program. Oke, untuk lebih jelasnya, ketika melakukan eksekusi, program memanggil fungsi correction. Nah, ini fungsi correction. Di mana fungsi correction itu sendiri untuk mencari probabilitas dari koreksi kata yang mungkin untuk diinputkan yang dimasukkan oleh user, di mana dia mengambil kandidat untuk input word dan pembanding. Nih, pembandingnya ini kayak ini sama dengan P. Dan pembanding berupa list kata yang bisa menjadi probabilitas dari kata benar atau koreksi yang diambil dari P. Ini, di mana P ini adalah list dari words yang diambil dari korpus kata dasar. Ini kata dasar .lexi. Kata dasar ini fungsinya seperti kamus ya, korpus. Isi dari kata dasar ini. Kemudian dibuka dan dijabarkan ke dalam words. Nih, fungsi read dijabarkan ke dalam words. Di mana list yang mungkin bisa jadi solusi. Solusi dari kata yang diinputkan tadi. Fungsi correction lalu fungsi correction ini memanggil fungsi kandidat untuk mengenerate kata yang kemungkinan possible untuk sebuah koreksi kata. Nah, habis itu kemudian dia mengambil fungsi edit 1 dan edit 2, di mana nih fungsi edit 1 dan edit 2 ini, di mana edit 1 ini untuk mengenerate beberapa possible kemungkinan. Kemudian return yang dihasilkan adalah kemungkinan yang paling benar dari kata typo yang diinputkan tadi berdasarkan isi dari korpus. Jadi bentuk dari edit 1 ini itu implementasi dari metode bias. Tadi kan metode biasnya itu kan merupakan metode yang baik dalam mesin pembelajaran berdasarkan data training dan berdasarkan pada probabilitas bersyarat. Nah, bentuk probabilitas bersyaratnya itu seperti ini. Fungsi split nih, seperti fungsi split, di mana fungsi split ini atau perpecahan itu sebagai contoh kata kemarin. Nah, kata kemarin itu dipecah nih katanya. Kayaknya dipecah jadi kata kemarin ini dipecah dari K menjadi emarin. Terus dipecah lagi jadi 2 nih. Jadi 2 dipecah jadi ke, terus dipecah jadi marin, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya itu fungsi delete. Delete itu menghapus, sebagai dicontohkan ini pada kata kemarin juga. Jadi awalan katanya itu kan dari kata kemarin nih, awalannya dihapus tuh, huruf pertamanya dihapus jadi emarin. Terus huruf keduanya lagi dihapus jadi kemarin. Terus huruf ketiganya itu dihapus jadi kearin, dan seterusnya. Kemudian fungsi transpose. Transpose ini artinya menukar posisi atau urutan. Sebagai contoh kata kemarin ini. Diubah urutannya secara random menjadi nih, diubah urutannya. Dari kata kemarin diubah nih, random aja nih diubah. K-nya jadi di belakang, K-nya jadi huruf kedua diubah. Nah, begitu juga sama kata selanjutnya. Terus replaces ini itu menggantikan. Sebagai contoh kata kemarin ini juga, dia menggantikan kata kemarin kan awalnya itu katanya
K kan huruf pertamanya. Dia tuh menggantikan huruf yang diambil dari letters ini. Letters ini A sampai Z kan. Dia gantikan nih. K-nya digantikan jadi A. Terus ini lagi digantikan jadi B. Jadi B kemarin. Selanjutnya fungsi insert atau memasukkan. Sebagai contoh kata kemarin ini juga. Ini kata kemarin kan dia coba memasukkan huruf A, jadinya A kemarin. Terus dia masukkan lagi B, jadinya B kemarin. Itu tuh kemungkinan yang dibuat oleh program untuk mengoreksi kata. Ya, untuk lebih jelasnya kita running programnya. Kata typo yang diinputkan user tuh itu BGS. Nah, koreksi katanya itu bagus. Koreksi katanya ini didapatkan dari korpus tadi nih. Korpus bagus. Jadi untuk koreksinya sendiri itu tergantung dari kelengkapan dari korpusnya. Nah, misalnya nih kita coba ubah lagi. Katanya menjadi, kita cek dulu korpusnya apa aja. Ini dengan DGN. Coba ubah terus running. Nah, dia. Jadi kemungkinan kata ini itu tuh tergantung dari korpusnya. Korpusnya tuh lengkap atau enggak. Nah, kebetulan yang mengganti kata DGN itu kata dia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.